Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini masih sama, masih tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi makna Pancasila dalam keragaman budaya bangsa dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, siswa dapat mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat dengan penuh kepedulian. Yang keempat, siswa dapat menghargai perbedaan budaya dengan penuh kepedulian. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan perilaku-perilaku di lingkungan sekolah dengan penuh percaya diri. Dengan membaca, siswa dapat membuat undangan resmi dengan penuh tanggung jawab. Itu merupakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi hari ini yaitu lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Awal mula lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari sidang pertama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Persidangan tersebut diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Suepomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Pertama, rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin. Sidang BPUPKI pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Pada persidangan tersebut, Muhammad Yamin mengemukakan rumusan dasar negara yang telah beliau buat, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, itu merupakan rumusan-rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Dua, rumusan dasar negara menurut Suepomo. Selain Muhammad Yamin, Suepomo juga mengemukakan usulannya dalam merumuskan dasar negara. Usulan dasar negara milik Suepomo dibacakan pada tanggal 30 Mei 1945, yaitu sesudah dari Muhammad Yamin. Adapun susulan dasar negara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Nah, ini merupakan usulan-usulan dasar negara yang dibuat oleh Suepomo. Tiga, rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Pada hari terakhir sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini merupakan usulan-usulan dasar negara yang dibuat oleh Insinyur Soekarno. Tolong dipahami ya anak-anak. Setelah itu, untuk pemberian nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Panca itu 5, sila itu aturan. Istilah Pancasila adalah dikenal sejak zaman Majapahit.
yaitu yang terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Parapanca dan Kitab Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Setiap tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi hari lahir Pancasila atau dasar negara adalah 1 Juni 1945. Beberapa kali Pancasila mengalami perubahan dan akhirnya ditetapkan rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI dan berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berisi sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan dasar negara yaitu Pancasila yang ada 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, itu merupakan dasar negara kita yaitu Pancasila. Yang harus perlu anak ketahui, dasar negara kita adalah Pancasila, itu yang dipegang teguh sampai kapanpun, itu yang dipegang teguh. Untuk materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, ayo berlatih. Setelah membaca teks tentang Pancasila menyatukan kemajemukan Indonesia yang ada di buku LKS halaman 82 sampai 83. Silakan anak-anak dibaca di buku LKS, dipahami, terus nanti tugasnya silakan tuliskan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks yang ada di buku LKS halaman 82 sampai 83. Kerjakan pada tabel berikut. Nah, di situ paragraf 1 misalkan informasi penting tentang apa. Paragraf 2, paragraf 2 itu apa? Informasi pentingnya itu apa? Paragraf 3, informasi pentingnya itu apa dan seterusnya. Nanti anak-anak silakan kerjakan, disalin di buku tulis ya. Eksplorasi materi. Gotong royong adalah sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu dan peduli kepada sesama tanpa memandang ras dan status sosial. Sikap gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Berikut adalah contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila gotong royong. Yang pertama, ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah dengan cara menyapu, mencuci piring, dan juga membersihkan rumah. Misalkan gini, kalau anak-anak, kalau orang tuanya sedang kesibukan, anak-anak dibantu menyapu pel, menyapu lantai, mencuci piring, yang misalkan ada piring yang kotor, itu tanggung jawab kalian, harus dikerjakan. Yang kedua, selalu saling menolong sesama teman, membeda-bedakan ras, agama, maupun status sosial. Nah, jadi kalau kita mau membantu seseorang itu tidak boleh pandang agamanya itu apa, orangnya itu kayak apa, jenis sukunya kayak apa. Nggak malah seperti itu. Kalau kita sudah memberikan, berarti ya udah nggak ada embel-embel yang lainnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikut serta dalam acara kerja bakti secara efektif dan tidak malas-malasan baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah ini, kalau misalkan di sekolah kan udah diberikan jadwalnya, misalkan jadwal piketnya tuh siapa. Nah itu yang piket. Nanti kan gantian. Ya, jadi harus jangan sampai eh, kita udah diberikan kewajiban, diberikan tanggung jawab, tapi tidak dikerjakan dengan baik. Nah, itu. Nah, terus lingkungan rumah, kalau misalkan di rumah kita, setidaknya di tempat tidur kita. Kalau misalkan tempat tidur kita eh, nggak rapi, kita rapikan dulu sebelum sesudah kita bangun, kita rapikan kamarnya biar bersih, biar enak dilihat itu ya. Nah, itu merupakan eh, bentuk baik yang ada di rumah ataupun yang di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengerjakan tugas kelompok dengan baik dan tidak hanya mengandalkan satu orang dalam kelompok. Nah ini jadi pada saat mengerjakan suatu kelompok itu memecahkan bareng-bareng gitu.
di antara satu dan yang lainnya itu mengeluarkan pendapat. Nah itu. Jadi jangan satu aja pendapat itu aja, ya nggak boleh. Berarti kita tidak memiliki rasa jiwa musyawarah. Terus yang kelima, ikut serta membantu korban bencana alam dengan cara menjadi relawan, menyumbangkan barang dan uang, ataupun mengajak orang lain untuk turut membangun. Nah ini kalau misalkan kalian dijadikan dijadikan relawan ya belum bisa karena anak kalian masih kecil. Coba kalau udah dewasa, udah berkeluarga, nah itu atau udah sekarang nggak sekolah lagi misalkan, nah itu boleh. Itu ya. Eh, jadi kita harus saling membantu tanpa membedakan ras, suku dan agama ya. Kalau kita misalkan membantu tapi membeda-bedakan, yaitu gak usah hidup di negara Indonesia gitu. Itu ya. Keenam, membantu jika ada tetangga ataupun teman yang sedang kesulitan maupun terkena bencana. Nah, ini misalkan kalau teman kita, tetangga kita di sekitar rumah kita mengalami suatu terkena musibah atau bencana, maka kita wajib menolong. Setidaknya kalau kita tidak menolong harta benda, tetapi kita menolong nasihat, memberikan semangat atau support ya itu. Terus yang ketujuh, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan saat pandemi COVID-19 agar tidak memperluas penyebaran virus. Nah ini benar, yang anjuran seperti ini adalah benar yang harus kita praktekkan. Jangan sampai kita wah nggak percaya virus itu nggak ada, nah itu nggak boleh seperti itu. Jangan sampai kita jumawa ya. Kalau sampai kita jumawa maka kita akan murka nantinya. Kita akan terkena bahaya gitu. Terus yang kesembilan, bergotong royong menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan daur ulang. Nah ini kalau misalkan kita membuat sampah itu digunakan dengan baik, jangan sampai dibuang seenaknya. Nah itu bisa mencemari lingkungan. Itu yang sangat berbahaya ya. Terus yang ke-10, bergotong royong dalam menegakkan hukum dengan mematuhi tata tertib dan peraturan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah ini kalau kita di rumah ya, lingkungan di masyarakat, cuma kalau misalkan kita pulang malam, misalkan pergi malam ya, nggak boleh misalkan pulang di atas jam 9 malam. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu udah berarti udah dibikin peraturan. Nah, begitu sebaliknya. Kalau di sekolahan ada tata tertib. Kalau misalkan kalian melanggar, berarti kalian kena sanksi. Nah, itu. Jadi jangan sampai hal ini itu kita godok-godok untuk menjelek-menjelekkan yang tidak benar itu ya. Itu saja. Karena untuk materi selanjutnya yaitu bacalah teks ya tentang berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang ada di buku LKS halaman 85 sampai 86. Nah, itu tolong anak-anak cari informasi penting yang ada di dalam sebuah teks itu. Cari kata-kata pentingnya apa. Nah, itu di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu apa isinya itu. Jadi anak-anak tolong dipahami dan dibaca. Gitu ya. Pengertian undangan, undangan adalah sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain dengan tujuan memberikan informasi atau mengundang seseorang. Salah satunya adalah undangan resmi. Di sini ada beberapa contoh undangan resmi. Yang pertama, undangan panggilan kerja. Yang kedua, undangan kepolisian. Yang ketiga, undangan seminar. Yang keempat, undangan rapat wali murid. Dan yang terakhir, undangan pramuka. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari surat undangan resmi. Nah, itu ya, ciri-cirinya seperti itu ya. Tolong diperhatikan anak-anak dan dibaca di rumah. Jangan sampai malas-malasan. Ya. Ada yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat resmi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kop surat. Bagian ini merupakan terpenting dalam surat resmi karena pada bagian itulah menunjukkan instansi surat undangan tersebut. Yang kedua, nama serta pihak yang disetujui. Bagian ini mencantumkan nama dan alamat pihak yang akan kamu undang dalam kegiatan secara lengkap. Nah, jadi jangan sampai kita mengundang seseorang tapi alamatnya nggak jelas, tanggalnya juga nggak jelas. Nah, itu berarti tidak baik ya.
Yang ketiga, isi surat. Pada bagian ini, surat ini membuat permohonan dan kegiatan apa yang akan berlangsung. Jadi penerima surat pengetahuan kegiatan apa yang akan berlangsung. Nah, jadi kegiatan itu kegiatan yang berlangsung itu apa saja itu dari isi surat ya. Dan terus yang selanjutnya, tempat dan waktu. Bagian ini mencantumkan tempat dan waktu pelaksanaan acara yang akan diselenggarakan. Kalau nggak ada tempat dan waktu ya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa datang, nggak ada waktunya, nggak ada tempatnya, nggak ada undangan, gimana mau kita bikin, kan nggak enak. Terus yang selanjutnya, tanda tangan dan stempel. Nah ini yang sangat-sangat juga penting. Yang pada bagian inilah yang membedakan antara surat resmi dan surat tidak resmi. Kalau misalkan surat resmi itu harus ada stempelnya, misalkan stempel dari kedinasan dan sebagainya, mestinya itu ya. Terus surat resmi harus membubuhkan tanda tangan dan stempel organisasi atau lembaga. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat surat resmi, berarti kita harus bertanda tangan dan stempel, cap dan stempel ya. Itu ya. Itu dari beberapa kriteria dalam pembuatan surat resmi. Nah, itu ya contoh-contohnya. Keberagaman di sekolah. Selama di dalam lingkungan masyarakat, rumah dan sekolah, kita akan bertemu dengan banyak orang yang berasal dari suku dan kebudayaan yang berbeda. Sikap yang perlu kita ambil dalam menciptakan suasana yang rukun dan damai dalam keberagaman di sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengenal budaya teman. Nah, kita wajib mengenal budaya teman. Terus kita juga mengenalkan budaya kita kepada teman kita itu. Yang kedua, menghargai pendapat yang diberikan oleh orang lain. Nah, ini kalau misalkan orang lain memberikan pendapat pada kita, kita terima saja gitu. Jangan sampai kita marah gitu, nggak boleh. Ya. Yang ketiga, berteman tanpa membedakan suku dan budaya. Nah, ini kita berteman tidak boleh membedakan suku, budaya, dan ras. Kita sama-sama manusia, ciptaan Tuhan, itu ya. Yang kelima, menolong teman tanpa membedakan ini. Kalau kita sudah ada kesibukan atau ada ke masalah yang ada di dalam masyarakat kita ya kita harus benar-benar menolong ya. Kalau kita udah menolong tanpa membedakan, menghasilkan imbalan gitu. Itu berarti tidak baik ya. Ya bukannya tidak baik tapi baik cuman ya kalau kita sudah memberikan pada orang lain tanpa tanpa harus membedakan ke orang lain. Jangan si A ini agama ini, si B agama ini, kita nggak usah bantulah gitu. Jangan punya pikiran seperti itu. Tidak baik. Yang keenam, menumbuhkan semangat kepersaudaraan. Rasa semangat kita harus dikembangkan untuk persaudaraan karena kekuatan bangsa kita adalah persatuan, persaudaraan. Nah ini yang sangat penting. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya. Dan di sini seperti biasa di akhir pembelajaran ada evaluasi pembelajaran di antara 5 soal. Silakan salin di buku tulis dan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silakan kumpul ke sekolah ataupun dikirim melalui via WA. Demikian, semoga anak-anak dapat mengerjakan soal dengan baik dan dapat nilai bagus. Selamat bekerja dan sampai bertemu video berikutnya. Bye-bye.